Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, Bapak dan Ibu, mari kita awali pengajian malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah yang pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan dan juga karunia yang semua itu menjadi bukti bahwa betapa agungnya kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Kita semuanya dikumpulkan dalam satu majelis yang insya Allah sangat-sangat bermanfaat, bermartabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya apa? Kita lebih dekat lagi kepada Allah, lebih selamat dalam mengarungi kehidupan kita di dunia, apalagi nanti kita akan menghadapi satu hari di mana di situ tidak ada jual beli, tidak ada tolong menolong, la bai'un fihi wala qulatun wala syafa'ah. Tidak ada syafa'ah, pertolongan. Selamatnya di mana? Selamatnya ya di dunia ini dengan kita memperbaiki dan memperbanyak amal soleh, senantiasa mendekatkan diri dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita sudah rekoso saja, kadang-kadang Allah itu menolak ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan standar yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tidak mengikuti daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah, mungkin kita ingat beberapa hari yang lalu di Indonesia kedatangan seorang paus atau uskup, ya, ada orang mukmin yang bermudahanah atau merendahkan diri kepadanya dalam rangka untuk ayabtahu indahumul hijjah, dalam rangka untuk mencari izzah, mencari kemuliaan di sisi orang kafir. Padahal dalam Islam itu dikenal dengan an-nasirul quwwah fil Islam, yang insya Allah nanti akan menjadi materi yang akan saya sampaikan mungkin dalam pertemuan 2 atau 3 pertemuan. Dalam satu kitab namanya kitab An-Nasirul Quwwah fil Islam itu ada yang pertama namanya Quwwatul Aqidah, di mana akidah itu merupakan kekuatan seorang mukmin sehingga mukmin itu memiliki izzah, memiliki kemuliaan, tidak merasa rendah diri. Kalau rendah hati malah hati, rendah diri kepada orang-orang kafir, sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini Allah itu memuji orang-orang mukmin dan memotivasi, memberikan tasdik kepada orang mukmin, jangan pesimis, jangan imbas-imbis. Jadi manusia yang namanya mukmin itu mulia. Kalau sudah menjadi mukmin itu mulia. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, ya, dalam surat An-Nisa itu disebutkan,
Ya, wala takhafu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan kabeh kuwi aja wedi, aja sumelang. Jangan takut, jangan pesimis, apalagi imbas-imbis. Menjadi seorang mukmin itu antum a'launa. Kalian itu mulia di sisi Allah. Orang mukmin itu hidup di dunia itu mulia. Kalau saja ada seorang mukmin yang meninggal dunia, itu seolah-olah itu Allah mengatakan lebih baik dunia seisinya atau 7 lapis langit dan 7 bumi ini lebih baik hancur daripada hilangnya nyawa seorang mukmin. Gitu. Karena apa? Seorang mukmin itu memang menjadi hamba Allah. Arpo menjadi orang kafir itu sebanyak buih di lautan. Itu tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu hina. Bahkan menjadi makhluk yang paling hina. Ya, menjadi makhluk yang paling hina. Maka enggak boleh seorang mukmin itu merendahkan diri kepada orang kafir. Bahkan diancam. Orang yang merendahkan diri di hadapan orang-orang kafir itu diancam oleh Allah. Mereka itu namanya munafik. Gitu. Dalam satu ayat di ayat surat An-Nisa juga 135, 6, 7 itu disebutkan gitu. Maka kita ini harus kuat dulu akidahnya. Akidah itu apa toh? I'tiqad, ikatan yang mengikat kita supaya kita itu enggak icul dari Islam. Itu namanya i'tiqad. Akidah, meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, bukan apa ayat tahuna min waladin subhanah. Tidak mungkin Allah itu mengangkat anak gitu. Ya, tidak mungkin Allah itu mengangkat anak. Lam yalid wa lam yulad. Itu namanya akidah-akidah Islamnya yang harus kita tetapkan dalam hati supaya kita menjadi muslim yang kafah. I'tiqadnya itu kuat. Itu. Maka orang-orang yang mencari izzah di sisi orang-orang kafir itu disebut munafik. Itu. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang munafik itu azab yang pedih. Loh, kenapa orang-orang munafik diancam dengan azab yang pedih? Di mana Rasulullah itu memang mempunyai fungsi di samping beliau ini menjadi rasul, yang rasul itu diantaranya adalah inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Di samping menjadi nanti saksi kita, juga akan menjadi basyiran wa nadhiran, memberi kabar gembira dan juga memperingatkan dengan peringatan. Termasuk ini, orang munafik itu orang kafir atau orang yang belum Islam, akidahnya belum kuat, tapi mereka melakukan hal-hal yang merugikan, bahkan menjadi pengkhianat daripada agama Islam. Itu siapa mereka? Dalam bab ini yang ingin saya terangkan adalah kemarin itu ada yang nyium-nyium tangannya Paus Benedictus, ada yang nyium-nyium dahinya batuknya Paus Benedictus. Itu ini memalukan, mencari izzah. Umpama dibahasakan, aku ben tetap jadi imam, aku ben tetap jadi menteri, aku biar dinaikkan gajiku. Mereka itu mencari dunia, mencari izzah di sisi orang kafir itu mencari dunia. Itu alladzina yattahiduna, mereka orang-orang yang mengangkat atau mencari perlindungan. Alladzina yattahiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Mereka itu orang-orang yang mencari mengutamakan, menjadikan wali atau menjadikan teman setia, menjadikan pemimpin orang-orang kafir yang mereka meninggalkan orang-orang mukmin. Iya toh. Kalau orang mukmin dhewe kadang-kadang malah cerah, malah kadang-kadang itu berbuat jahat. Padahal pengikut Nabi Muhammad itu kan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu as-sidau 'alal kufar ruhama'u bainahum. Kudune itu sesama orang kafir itu keras,
Orang kafirnya juga keras, kekafirannya juga keras. Itu. Jadi yang ngaku Muhammadiyah kudune apal ini ayat. Ya. Surat apa namanya? Surat Hasyr yang terakhir itu. Itu. Kudune apal ini Muhammadur Rasulullah. Pengikut-pengikut Muhammad itu adalah ya mereka yang asidau alal kufar, keras kepada orang-orang kafir dan kekafiran. Ruhama'u bainahum, aja diwalik malah karo koncone gitu, malah ruhama'u minal kufar asidau alal mukmin. Karo wong kafir keras gitu. Dan yang pengajian dibubarke, ustadz ra cocok dibubarke gitu. Ya belum tentu. Kadang-kadang itu ilmunya malah kadang lebih buruk. Nah, itu sifat-sifat yang tidak baik. Sifatnya pengikutnya Nabi Muhammad itu as-sidau alal kufar ruhama'u bainahum. Tarohum ruka'an sujada. Orang malah apa jenenge nyium tempat sujudnya orang-orang kafir. Itu orang kafir ini ibadah wae Allah ra seneng kok. Itu apalagi yang lain. Nah, dalam ayat ini Allah sebutkan alladzina yattahidunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Orang-orang yang mencari aulia, teman setia. Orang-orang yang apa namanya berteman setia dengan orang-orang kafir dan meninggalkan orang kafir dan meninggalkan orang mukmin, termasuk golek pemimpin. Golek pemimpin itu yo sesama muslim. Itu yang namanya wali, maka disebut waliul amri. Maka disebut dengan wali. Wali itu apa toh? Wali itu bisa wakil, bisa pemimpin. Kalau dalam tafsirnya Depak itu ada 3 wali itu. Pelindung, ya, pemimpin dan teman setia. Lah kita itu mau pemilu itu ya menjadi wali, mencari wali itu, mencari pemimpin. Jadi yang gue pemimpin yo sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah itu. Enggak boleh meninggalkan orang mukmin, justru mencari orang mukmin dulu. Innama waliyukumullah ya innama waliyukumullah wa rasulahu walladzina amanul ladzina yuqimunas shalah itu wa yu'tunaz zakah wa hum raqiun. Itu yang golek pemimpin, aja malah golek wong kafir ngilangke wong mukmin gitu. Ya, termasuk partai-partai. Anaknya opo gitu yang Islam itu milih partai Islam. Itu namanya mencari aulia, mencari pemimpin atau pelindung atau teman setia. Gitu. Kemudian disebutkan di situ ayyabtaghuna 'indahumul 'izzah. Ayyabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'an. Itu. Mereka orang-orang munafik itu yang akan disiksa ke dalam neraka jahanam dengan pedih itu adalah orang-orang yang mencari 'izzah, kemuliaan. Nah, padahal tadi kemuliaan itu yang namanya mulia itu bersama dengan Allah. Fa innal 'izzata lillahi jami'an. Padahal yang namanya izzah itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wong yang harus mlebu Islam itu punya izzah, punya kemuliaan. Kita ingat mungkin sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Yang namanya Bilal bin Rabah itu mantan budak, Pak. Mantan budak. Tapi sampai sekarang itu ya hadis tentang terumpahnya Bilal itu kita dengarkan dari para asatidzah. Itu Rasulullah sampai heran, wahai Bilal, kenapa aku dengarkan terumpahmu ada di surga? Artinya dia mubasyirah, kabar gembira. Kalau dia ini mubasyirah bil jannah, ada kabar gembira dia itu masuk surga. Padahal mantan budak. Tapi izzah, bahkan dia menjadi salah satu dari antara 2 muadzin Rasulullah. Di samping Umi Maktum, Abdullah bin Umi Maktum, kemudian beliau Bilal bin Rabah. Itu yang namanya muadzin itu mulia, Bu, Pak. Gitu. Mulane yang nisah itu iki masjid anyar pokoke aja keliyo aku sing dadi muadzin iki. Wah, fadilahnya jadi muadzin itu luar biasa. Termasuk siapa? Termasuk Bilal. Bilal itu ketika Rasulullah meninggal dunia sudah enggak mau jadi muadzin selain beliau. Aku ki muadzin Rasulullah, liyane ora. Gitu. Dan tidaklah beliau itu meninggal dunia walaupun mantan budak gitu. Beliau itu pernah menjabat sebagai gubernur Basrah. Basrah itu Irak. Yang saiki ya presiden. Loh, kurang hebat piye. Padahal S1 orang duwe SD.
S loro SMP ya ora duwe. Apalagi S3, SMA ora duwe. Gitu. Beliau ini apa? Punya izah karena Islam. Gitu. Maka dari itu yang pertama namanya kuwatul iman fil kuwatu anasirul kuwat fil iman itu anasirul kuwat fi Islam itu ada 7. Yang pertama adalah akidah. Pokoknya wong Islam ku anggar akidah ya apik, keimanane apik, takwa imane apik, wujud. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, itu walau ahlal qura amanu wa taqwa la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Yang suatu daerah, satu negara itu kemudian orangnya itu mempunyai akidah keimanan yang baik, yaitu Allah itu menjanjikan apa? Makmur, ya makmur daerah itu akan dikeluarkan berkahnya dari langit dan dari bumi. Gitu. Indonesia kurang apa toh? Itu. Indonesia itu kurang apa? Itu profesornya banyak, ilmuwannya banyak, ulamanya banyak, gitu. Ini kok diutang entek 80 triliun gitu. Kan ini ngopo iki? Gitu. Jangan-jangan ini yang pertama, izah yang pertama namanya quwwatul akidah belum. Lah piye? Atase Solo itu nggon apa namanya matlak perjuangan kok. Nggih. Solo itu terkenal, tapi sing jenenge Kebo Kiai Slamet iki anake Monang Solo. Sing jenenge ngubengi Mangkunegaran iki anake Solo gitu. Berarti apa? Masih banyak PR. Kemarin alhamdulillahnya di apa namanya tablik silaturahmi akbar di balai kota itu beliau Yai Hasan Muhammad Sahal itu luar biasa mengingatkan orang Solo. Luar biasa. Ayo dari Solo ini kita buat untuk Indonesia. Itu apa? Dari situ dikuatkan dulu akidahnya. Persatuannya. Ini. Jadi kenapa Islam itu yang paling pertama kali adalah akidah atau keimanan? Karena memang ini memegang peranan penting. Suatu ketika ada sahabat namanya Khobab Al-Ard. Khobab Al-Ard itu beliau ini sowan kepada Rasulullah ketika Rasulullah itu masih namanya pergerakan itu disebut dengan Syriatut Tandim wa Syriatut Dakwah. Awal-awal masih Darul Arqam. Kemudian orang yang tampak Islamnya itu mesti disiksa, gitu, mesti disiksa. Lah, Khobab Al-Ard itu kemudian pengen Rasulullah itu nabi, doanya makbul, gitu kan, umum gitu, menjadi sebuah keumuman. Beliau itu sowan kepada Nabi sedang layah-layah di Ka'bah, kemudian beliau mohon kepada Rasulullah, kami semua para sahabat ini disiksa semua sama orang-orang kafir Quraisy. Mohon sekiranya engkau mendoakan kami. Mendoakan kami itu biar kuat, mendoakan kami itu biar mendapatkan pertolongan, biar kami itu tetap istiqomah dalam iman dan Islam. Itu kan baik loh. Tapi waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang semula layah itu kemudian rodok tegak ini, menundukkan ini serius, gitu. Kemudian mata Rasulullah itu memerah, artinya sedang marah, gitu. Itu waktu itu. Kemudian mengatakan, wahai Khobab, itu orang-orang dahulu itu ada yang disisir dengan sisir besi, ada yang dibelah tubuhnya menjadi dua, tapi mereka istiqomah dalam iman dan Islam. Gitu. Kalian belum apa-apa ya. Itu. Maka dalam ayat itu disebutkan am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masadhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ah matta nasrullah. Jadi ujian itu mesti ada, Pak. Islam itu kalau nggak ada ujian berarti dipertanyakan. Allah itu kalau ada hambanya yang mengucapkan qalu rabbunallah, kalau menjadi orang Islam mesti diuji. Itu ujiannya macam-macam. Yaitu tadi ujian apa? Ujian loyalitas namanya. Orang-orang yang mencari izzah di sisi orang-orang kafir itu ujian loyalitas. Ya mungkin sudah disampaikan para asatidz yang lain namanya akidah wala wal bara. Itu penting sekali kita pelajari supaya apa? Karena kalau Islam itu tidak memiliki akidah wala wal bara itu udah zong.
kosong. Itu apa? Wala wal baro itu, ya. Wala wal baro itu kalau dalam Rasulul Bayan disebutkan itu mencintai siapa yang dicintai oleh Nabi, ya. Mencintai siapa yang dicintai oleh Nabi atau siapa yang dicintai oleh Allah, dan membenci siapa yang dibenci oleh Allah maupun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waliannya itu, ya. Yang namanya barok itu apa? Membenci siapa yang membenci kepada Allah dan Rasul, itu. Dan orang-orang teman-teman, orang-orang yang membenci Allah dan Rasul itu namanya barok. Loyalitas dan anti loyalitas, itu. Kira-kira Bapak ditanya, Allah seneng nggak atau cinta nggak dengan uskup yang kemarin itu Bernardinus itu, seneng nggak? Hah? Pripun Pak? Seneng apa ora? Ora perlu dijawab. Ya kena geting wong kafir kok. Itu innal kafirina innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fi ulaika hum syarrul bariyah. Ora seneng. Kemudian kira-kira Allah itu seneng enggak? Rasul itu seneng enggak sama orang-orang mukmin? Orang-orang yang memperjuangkan Islam ini seneng enggak? Ora usah dijawab, pasti seneng. Itulah, maka ada surat namanya Qul ya ayyuhal kafirun. Itu. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, wahai Muhammad, bahwa tidak ada toleransi yang sifatnya akidah antara kami dengan engkau. Itu. Apa yang kau sembah, sembahlah sendiri. Apa yang aku sembah, tak sembahnya sendiri. Kamu nggak mungkin jadi penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak mungkin menjadi penyembah dari apa yang kamu sembah. Nah itu baru tegas. Dan semakin tegas seseorang itu dalam akidah, maka semakin kuat. Maka disebut dengan jiddiyah, disebut dengan militansi. Wong Islam harus militansi, punya izah. Harpo di hadapan orang kafir punya izah. Itu. Akidahnya kuat, ora gampang dituku, ora gampang digelembuk, ora gampang dirayu, walaupun dengan harta. Ya ini dulu ada kisah luar biasa. Tapi masanya itu masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ini suatu ketika pernah mengirimkan sariyah. Sariyah itu pasukan, ya, untuk melawan orang-orang Romawi itu, yang waktu itu diperintah oleh namanya Raja Heraklius. Kalau film jenenge Hercules. Gitu. Nah kemudian yang memimpin itu namanya Ibnu Hudafah As-Sahmi. Ibnu Hudafah As-Sahmi ini buat pilih tanding. Gitu. Membawa 300 pasukan menuju ke perbatasan di mana ada orang-orang Romawi. Nah, waktu itu perang berangkat bersama 300 pasukan, sampai di sana itu kemudian dikepung kalah, menjadi tawanan. Seluruh pasukannya ditawan, termasuk Abu Hudzaifah Ibnu Hudzaifah. Dibawa ke sana, ke Roma sana. Nah, di Eropa, di penjara. Kemudian Heraklius ini pengen mencoba, kaya ngopo umat Muhammad sing kondone kawentar, nggih mendak menang terus ki sing kaya ngopo. Coba komandane bawa sini, panglimanya bawa sini. Dihadapkanlah namanya itu Ibnu Hudzaifah As-Sahmi. Kemudian dialog. Apa yang kau cari? Katanya orang Islam itu mencari namanya harta. Disebut dengan ghanimah, apa betul? Betul. Kalau begitu gini aja. Sudah semua pasukanmu dan kamu tak kasih harta. Begitu. Masing-masing sekian emas, sekian emas, sekian emas. Tapi syaratnya satu, nanti kamu tak bebaskan, kamu hidup di sini tetapi menjadi Nasrani. Loh, digelembuk ben dadi Nasrani, ben dadi tentara salib. Gitu. Loh, seperti itu. Yang namanya Ibnu Hudzaifah As-Sahmi langsung menolak, nggak mau. Benar kami itu mencari ghanimah, tapi ghanimah itu harta yang kami rebut dari mulut-mulut musuh kami. Ya.
kami itu diberi gitu, namanya disogok ini, gitu, supaya kami itu tidak menjadi seorang mukmin, apalagi kami menjual akhirat kami, nggak mungkin kami mau, itu. Tapi kalau begitu semua pasukan tak kasih bebas, kemudian tak kasih harta, khusus nanti kamu dan panglima-panglima di bawahmu nanti tak nikahkan sama putri-putriku, punya putri banyak, cantik-cantik, gitu. Tidak mau pokoknya, tidak mau. Pendek kata tidak mau. Betulnya banyak ini anunya, kisahnya. Oh kalau nggak mau tak siksa, silahkan. Maka disiksa ini. Seluruh pasukannya disiksa, termasuk ini yang paling disiksa itu kisahnya Ibnu Hudafa As-Sahmi. Disiksa, dimasukkan penjara, gitu, digebukin, dipecutin, nggak bergeming. Habis itu kemudian ada orang yang usul bagaimana kalau orang ini, orang Islam itu punya keyakinan kalau dia itu tidak ada apa-apa, tidak ada uzur, yang haram itu tidak boleh, tapi kalau ada uzur yang haram itu boleh masuk. Dan haram itu pintu masuk rusaknya hati. Gimana? Dia kita buat lapar beberapa hari, setelah itu nanti kita masukkan daging babi sama arak, pasti diam-diam makan karena itu halal bagi mereka. Tapi pengaruhnya nanti di jiwa. Betul itu. 10 hari nggak dikasih makan, hampir mati, kemudian dikasihkan dikasihkan daging babi, masih hangat, kebul-kebul sama arak. Ibnu Hudzafah As-Sahmi nggak nyentuh. Padahal mau meninggal dunia itu, perutnya sudah hampir berontak-berontak. Gitu. Lalu kemudian dilaporkan, tidak mau, wahai Kaisar, ini kalau nggak mati. Ya sudah dikeluarkan, kasih makan yang halal-halal, air, teh, roti gitu. Kemudian ditanya, wahai Ibnu Hudzafah, kenapa nggak makan makanan yang kami sediakan? Walaupun itu haram bagi dirimu, kan kamu itu punya namanya darurah, punya udzur, boleh itu. Kenapa nggak kau makan? Jawabannya luar biasa. Gitu. Aku tidak ingin membuat engkau itu pada senang. Karena apa? Kalau aku makan ini kamu senang semua, betul nggak? Gitu. Aku kok anggap kalah, aku menyerah. Maka sampai mati pun aku tidak akan makan itu daging babi itu dan arak itu. Biar aku mati nggak apa-apa. Yang penting kamu nggak senang. Wah, berarti kalah ini. Heraklius kalah. Kemudian ada usul juga, itu diusulkan kepada Heraklius, bahwa Heraklius, manusia itu semuanya normal, pasti, apalagi dia ini masih muda. Coba ini, di pojok kota sana ada seorang pelacur yang pandai merayu, tubuhnya mulai cantik lagi. Coba kita kita gudakan untuk mereka. Betul itu. Maka Abu Hudzafah kemudian dikasih makan yang enak-enak supaya birahinya kuat. Habis itu masukkan penjara, habis itu pelacurnya masukkan penjara. Gitu. Dirayu. Itu bahasanya rumah mengkurep. Ya megal-megal, tapi Ibnu Hudzafah tidak tergiur. Sampai beberapa hari itu malah sing pelacur itu gila. Biasanya itu mengsak kejapan wae langsung kintil-kintil, ini ada manusia kayak pohon. Iya. Dah, aku keluarkan saja. 4 hari dikeluarkan. Keluarkan. Itu. Nah, kemudian apa? Ibnu Hudzafah As-Sahmi ini mampu mengalahkan daripada ide-ide penyiksaan daripada rayuannya Heraklius, supaya tidak terkesan kalah dengan Ibnu Hudzafah, kemudian ditawari sesuatu yang murah dan lumrah. Itu, wahai Hudzafah, sekarang gini aja, kamu tak bebaskan, ya boleh pulang ke sana. Gitu. Tapi syaratnya satu, kamu kecup keningku, gitu. Kamu cium batukku, gitu. Gitu tuh. Yang ini sing minta itu Heraklius, kalau yang sana itu sing minta imamnya itu. Gitu tuh. Sing ini izah no, minta kok. Sing sana malah jaluk. Sing jaluk itu Heraklius sih.
Podo-podo ngambungi kan beda ini, nilainya beda. Tapi Ibnu Hudzafah juga nggak mau, wegah aku. Itu. Gimana wegah? Wegah. Kecuali engkau bebaskan juga 300 pasukanku dan aku akan cium keningmu, cium apa namanya dahimu. Oh iya nggak ada apa-apa lah. Itu munduri isin. Itu. Tapi Ibnu Hudzafah pintar. Aku nggak boleh mencium orang kafir dalam rangka untuk ini. Tapi apa? Dia mempunyai niat untuk meludahi mukanya Heraklius. Karena setelah bebas itu kemudian pulang ke Madinah, itu pasukan 300 yang pulang dengan selamat itu tadi dibully sama orang-orang Muslim di Madinah, apa enggak menang itu, kalah malah kemudian harus mencium rajanya Romawi. Umar bin Khattab yang pintar kemudian tabayun, wahai Utsafah, kenapa engkau mencium Heraklius? Itu kemudian diceritakan, aku tidak menciumnya wahai Amirul Mukminin. Aku tidak menciumnya, tapi aku meludahi mukanya. Tuh, beda tuh. Nah, ini namanya izzah. Karena apa? Memiliki akidah yang kuat, memiliki i'tiqad yang kuat. Gitu. Janji Allah Subhanahu wa taala itu ya, nasihat atau arahan Allah kepada kita semua sebelum ayat ini kan, ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi. Itu tahqiq namanya. Menekankan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Orang sudah beriman tapi disuruh beriman lagi. Aminu billah, berimanlah lagi kepada Allah. Itu. Maka ngaji kayak begini ini Bapak Ibu, itu dalam rangka untuk mentahqiq tadi. Awak dhewe wis iman, mungkin ya berapa karat kalau emas, ya mungkin 18 karat, kemudian ngaji meneh, mendengar keterangan-keterangan ini kan kemudian imannya naik. Ngaji sing marai imannya naik. Itu. Maka kemudian aminu billahi wa rasulihi. Itu. Berimanlah kalian lagi kepada Allah dan Rasulnya. Berarti sinau meneh itu kalam Allah, sinau meneh dengan jawamiul kalim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Itu. Dan berimanlah kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulmu dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelum kalian. Itu. Karena apa? Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idah. Kekafiran itu banyak sekali, Pak. Maka kita harus hati-hati. Jogo iman Islam yang menjadi syarat utama untuk masuk surga itu kudu hati-hati. Ini namanya miftahul jannah. Ya. Kalimat la ilaha illallah itu letaknya di akidah. Ya, menjadi orang Islam itu minimal harus itu mengetahui apa yang disebut dengan tauhid dan mengetahui mana yang syirik. Kalau orang itu nggak mungkin tahu syirik kalau nggak belajar tauhid. Dan orang itu nggak mungkin tahu tentang tauhid kecuali tahu indikasi-indikasi kesyirikan. Yo nunggu wong Jawa itu sekitar awak itu banyak itu. Cuma apa? Yo alon-alon, yang ditabrak langsung ngono yo. Oh, mereka itu merasa tersinggung. Tapi yang alon-alon. Contohnya apa? Saya di daerah gitu-gitu, daerah daleman gitu ngono ngomong masalah ari-ari ya angel kok gitu. Kadang sing langsung berontak gitu. Maka ya pelan-pelan. Hari-hari tentang hitung apa itu dari lahir itu loh. Lahir brojolan sampai pasaran, hitung bulanan itu sampai nanti meninggal dunia itu ini semuanya itu kalau nggak bid'ah ya syirik banyak itu. Nah, pengajian itu kalau bisa nyentuh masalah akidah, tauhid dan syirik gitu. Biar apa? Kalau sholat itu kalau mungkin ya menurut Syekh Abdullah Azam itu umpama sholat itu sholat ngono tok ya umpama yen eneng wektune ya sinau disinau gitu. Umpama ora ngono kuwi sing penting akidahnya dulu.
Para salafus soleh itu yang penting apa? Akidahnya dulu. Memperbaiki amal daripada memperbanyak amal. Itu. Nah ini penting. Seperti apa? Atasnya Indonesia, atasnya Imam Masjid Istiqlal, atasnya Menteri Agama, urusan agama. Kok iso ngono kuwi berarti apa? Ini dipertanyakan etikatnya. Gitu. Bahasanya itu walak wal baroknya itu dipertanyakan. Gitu. Sehingga izah itu kemudian umat Islam itu izahnya rendah. Wong dura nih apa namanya? Ini loh malak-malak mereka, para tetua-tetua mereka itu seperti itu, terus ngisorane piye? Ini enggak jauh-jauh amat. Nah, pentingnya kita belajar Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Itu membuat orang itu memiliki izah. Jenengan pirsani teng daerah-daerah mriki, nggih. Jeneng ustaz kok wong iki tegas, dan bahasane wong umum ya keras itu. Mesti dihormati malah. Gitu. Mesti dihormati. Gitu. Wah, kayak bangsane nggon ngene-ngene iki ora gelem, ora entuk, engko nesu engko. Malah dihormati. Itu namanya izah namanya. Lah anasirul quwah fil Islam yang kedua itu adalah kalau sudah memiliki etikot atau memiliki akidah yang kuat, itu harus memiliki ibadah yang kuat juga. Maka disebut dengan quwwatul ibadah. Mulane wong-wong soleh di sini itu di sekitar ini mesti dihormati. Oh, karo bapake karo kaya nang masjid dhisik dhewe, malah azan dhisik dhewe. Itu ulo yang bengi jam 3 wis wangi salat tahajud. Itu namanya kuwatul ibadah. Ya. Kalau yang pertama tadi itu namanya al-iman an wajib. Yang nomor 2 ini namanya aslul iman. Itu. Jadi dalam Islam itu dikenal dengan 3 iman. Yang pertama namanya aslul iman. Yang kedua adalah al-iman al-wajib. Yang ketiga adalah al-iman al-mustahab. Kapan-kapan nanti kita bahas. Itu. Nah, al-iman al-wajib itu tentang keimanan. Adapun aslul iman itu tentang ibadah-ibadah. Maka Islam itu pertama kali syahadat. Syahadat itu di keimanan. Itu. Karena kalau tidak memahami tentang ma'rifatus syahadatain itu ya kopong rompong nanti. Kenapa orang Islam di Indonesia itu lebih mudah untuk bersyahadat? Karena tidak paham arti-artinya. Kampung-kampung di desa-desa itu Pak, barengan apa? Salat ya mleto. Gitu. Tapi orang yang paham dengan syahadatain, ya, tentang nanti bagaimana apa itu syarat-syarat syahadatain, rukun-rukun syahadatain itu nanti paham, itu jadi kuat nanti. Nah, itu sebetulnya kajian-kajian yang mendasar. Itu. Nah, yang namanya suatu ibadah itu akan membawa orang itu terangkat derajatnya, terangkat izahnya. Seperti tadi, orang yang biasanya ora tahu syarat salat, bareng mau nganggo jeans, mau nganggo kathok biasa, nganggo kathok cendak, ora gadah saiki nganggo sarung, gamisan, nganggo tupuk, dihormati. Itu, dihormati. Nah, itu quwwatul ibadah namanya. Itu, siapa yang memiliki harta yang banyak, ya, kemudian pendak bulan dheweke itu umroh, pendak tahun kemudian haji, kemudian pendak tahun kemudian zakat, itu namanya dia zakat umroh itu quwwatul ibadah, dihormati mesti. Ya, dihormati. Maka termasuk ini adalah an-nasirul quwah kedua, quwwatul ibadah. Itu. Mulane yen ana wong sing ngene mesti dihormati, salate apik, posone apik, kemudian zakate becik, hajine wirawiri. Mesti dihormati. Dihormati yang di langit dan di bumi. Kalau di bumi saja yang mencari, kalau tidak mencari saja dihormati kok. Mencari itu nanti jatuhnya pada riya dan sum'ah. Tapi enggak mencari saja memang itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan derajat yang tinggi. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Orang iman itu akan diberi derajat oleh Allah yang tinggi. Jelas itu. Apalagi orang yang memiliki ilmu diberi apa namanya? Diberi derajat yang tinggi, izah. Itu. Izah. Itu. Sing wacane pun sae, sing
apalane kuatah mesti kon ngimami, kon dungani. Gitu. Karena apa? Dirasa dia alim, dia paham tentang agama, kok jenengan mawon gitu. Gitu. Nah, itu namanya izzah, diangkat derajatnya. Itu. Nah, maka sholat, ya, zakat, puasa, haji itu merupakan izzah bagi kaum muslimin yang pengen mendapatkan izzah di sisi Allah. Fa innal izzata lillahi jami'an. Dengan apa? Memperbanyak ibadah. Kalau satu daerah itu banyak masjidnya, Allah suka. Itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, ahabul biladi indallahi masajiduha. Itu. Wa abghadul biladi indallahi masajiduha. Ya. Suatu daerah itu akan dicintai oleh Allah dengan banyaknya masjid. Yang ukah masjid itu mesti ukah do sholat. Orangnya soleh-soleh, apalagi neng kono neng ta'lim, neng pengajian, mesti orangnya itu etikotnya kuat. Gitu. Tapi Allah nggak suka, benci. Abu Ghadun itu benci kepada daerah-daerah yang banyak pasarnya. Karena kalau pasar karo masjid itu beda. Mlebu masjid itu mesti salat tahiyatul masjid, gitu. Kemudian mlebu masjid itu mesti zikir, salat gitu. Tapi kalau masuk pasar mesti harus dol tinuku. Dol tinuku itu kalau nggak punya iman dan takwa itu, dol tinukunya mesti apa namanya? Ini curang. Kalau timbangan meteran ya curang. Kemudian kalau informasi ya mungkin didelik-delik ke sajane aneh aib, dibilang nggak ada aibnya. Tapi yang jenengan tenggawok gitu loh. Wah itu rung itu kulaane Mas. Bang ditinggal malah dikeke. Saya itu pernah kok nanggawa tak nyang pisan itu dikeke malah geloy. Gitu. Ya 50 selawe nggih Pak. Dereng itu anu kulaane Mas, nggih pun. Malah dikeke. Gelon. Berarti apa? Ngapusi gitu. Gitu. Ya nanggawa kan gitu. Di pasar itu juga tempat orang lalai. Orang lalai, kemudian ada hadis itu pasar itu tempat setan itu memancangkan panji-panjinya. Gitu. Jangan masuk pasar pertama kali, jangan keluar pasar pertama kali. Gitu. Tapi kalau masjidnya banyak, gitu. Di situ kok masjidnya tuh 24 jam buka, gitu. Kemudian makmur kegiatannya, kemudian bukan hanya sebagai tempat sholat saja, ada 5 fungsi masjid di samping sebagai markas, sebagai madrasah, ya menjadi tempat tahkim, kemudian menjadi tempat macam-macam itu sebagaimana zaman Rasulullah. Gua itu hebat. Ya kalau sekarang seperti Joko Karyan, ya. Joko Karyan itu masjid apa namanya percontohan yang menggunakan semua fungsi itu, uang fungsi. Maka termasuk di masjid saya itu bareng sama sini. Pokoknya semua elemen boleh menggunakan, silahkan. Sing penting itu dinggo sing genah-genah. Dan bongsone sing ra genah memang ra itu saya. Gitu. Jamaah tabligh silahkan masuk. Gitu. Kemudian ada taklim mana silahkan digunakan, ibu-ibu gunakan. Malah dinggo arisan RT boleh gitu. Dan arisan RT nang masjid yo rene wong padu kok. Monggo silahkan. Gitu. Jadi boleh. Itu fungsi masjid. Ya kapan-kapan kita bahas. Jadi ini yang kedua ibu-ibu bapak-bapak yang pengen kita mendapatkan izzah kemuliaan Islam itu akidahnya kudu dikuati. Akidah itu apa? Ikatan-ikatan. Kalau bahasa gampangnya itu rukun iman. Rukun-rukun iman itu semuanya itu dipahami lengkap dengan syarat dan rukunnya. Itu adabnya kepada Allah bagaimana, keyakinan kepada Allah bagaimana, kepada Rasul bagaimana, terusnya itu. Nanti kalau itu semuanya dipegang secara erat, ya orang ini menjadi al-mu'minun al-haqqan. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Kalau dalam surat Al-Anfal innamal mu'minuna alladzina idza
dzukirallahu bi ayat dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatun zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Nanti burine ya sama, ulaika humul mukminuna haqqo. Gitu. Pasti itu memegang iktisam bihablillahi jami'an. Wa tasimu bihablillahi jami'an. Itu namanya orang-orang yang memegang i'tiqad, memegang akidah, sehingga tidak mencari tadi kemuliaan di sisi orang-orang kafir, tidak mengangkat apa pemimpin-pemimpin maupun teman setia orang-orang kafir dan meninggalkan orang-orang mukmin. Yang kedua adalah apa namanya anasir yang kedua kekuatannya itu adalah ibadah. Kalau seluruh daerah ini ibadah semuanya, wah menjadi jos. Mungkin Bapak Ibu pernah pergi ke Temboro, ya orang-orang jamaah tabligh di sana itu satu daerah itu, masya Allah. Memora ya daerah Mantung lah, Mantung itu regane lemah larang karo waru ini larang kono. Padahal nggone cepet-cepet. Itu ning apa? Nang kono itu wonge anggar masjid mbuh cilik mbuh gedhe mesti kebuak. Ya, mbuh Konimek itu sampai ngeruki sana itu mahal-mahal. Itu namanya satu koryah yang apa? Ibadahnya itu dijaga betul. Nang kono biasa gitu. Kalau apa-apa sholat itu tinggal semua. Betul bakso itu mulai itu di gang Muftahdin Ngetan itu. Nah itulah. Kemudian nanti yang ketiga insya Allah ya itu namanya akhlak, quwwatul akhlak. Yang keempat nanti akan kita bahas setelah itu quwwatul iktisadi, ekonomi. Yang kelima nanti akan kita bahas namanya quwwatul ukhuwah ya, ukhuwah iktisadi ya, 4, 5. Kemudian yang keenam namanya quwwatul jihad. Quwwatul jihad itu nanti juga dibahas kalau pengen izzah la izzata illa bil jihad. Nah, ora usah wedi gitu. Engko masjidnya darai teroris enggak. Nanti uang apa itu pemerintah itu aparat yang ngerti ya iki bahas apa anu teknik apa anu enggak perlu takut. Yang terakhir itu namanya quwwatul jamaah. Ya, quwwatul jamaah persatuan. Nah, nanti akan kita bahas semoga 2 pertemuan atau 3 pertemuan selesai. Demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kiranya sudah masuk isya. Mari kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.